Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu Saudara, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita di dalam segala urusan kita. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita akan belajar dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicantumkan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau kepada para sahabatnya. Dan ini dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, yaitu tentang 3 orang yang mereka beramal soleh tetapi mereka dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan celakanya lagi, ketiga orang ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang pertama-tama sebelum yang lainnya. Banyak di antara kita menyangka bahwasanya orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang yang melakukan dosa yang hina di dalam pandangan manusia. Tetapi ternyata dalam pandangan manusia justru mereka tampak melakukan sesuatu yang sepertinya mulia. Baik, kita baca apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda bahwa manusia yang pertama kali dia adili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti adalah rajulun istashhada, seseorang yang dia mati syahid. Lalu dia didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditanyai tentang hartanya, tentang dirinya, tentang apa yang dimilikinya. Maka dia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang kau amalkan? Apa yang kau kerjakan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala?" Maka jawabnya adalah, "Aku, wahai Allah, telah terbunuh di jalanmu hatta istashhadtu, sampai aku kemudian mati syahid." Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabta, kamu telah berdusta." Jadi orang yang mati syahid ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan, "Aku berjuang hingga aku mati syahid." Maka kemudian Allah berfirman, "Kadzabta, kamu telah berdusta. Walakinnaka, tetapi kamu melakukan perjuangan ini tidak lain dan bukan qatalta." Di sini orang tersebut terbunuh di dalam perang agar dikatakan sebagai seorang yang mati syahid, sebagai seorang yang pahlawan. Maka kemudian orang ini pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam api neraka. Karena itu kita jadi ingat pesan Rasul yang lain ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, "Anir rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'an." Ada orang yang berperang karena keberanian, ada yang berperang karena popularitas, ada yang berperang karena hamiyah atau karena golongannya. Maka kemudian orang ini bertanya, "Ayu dzalika fi sabilillah?" Mana di antara itu semua yang fi sabilillah? Maka jawaban beliau, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa saja yang terbunuh di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Maka hendaknya kita meluruskan niat agar tidak berbuat riya, agar tidak ingin dipuji oleh orang, karena dapat membatalkan amal soleh meskipun amal tersebut adalah mati syahid. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, orang ini adalah orang yang berjihad sampai mengorbankan hartanya dan nyawanya, tetapi karena ingin disebut sebagai pahlawan, maka matinya dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, orang yang juga termasuk yang diadili pertama dan dimasukkan ke dalam api neraka, itu adalah sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ini adalah orang yang ahli Quran. Jadi orang ini adalah orang yang ahli Quran. Dia membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tetapi kemudian pada saat ditanya tentang nikmat-nikmatnya di akhirat kelak, maka dia mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada
orang tadi ketika dia berkata, aku gunakan waktuku untuk membaca Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran semata-mata karenamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepadanya, kadzabta, engkau telah berdusta, walakinnaka ta'allamta, tetapi tidak lain dan bukan kamu belajar, kamu mengajarkan agar engkau dikatakan alim, agar engkau dikatakan orang yang alim, agar engkau dikatakan sebagai qari wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Quran, tidak lain dan bukan agar disebut sebagai qari. Na'udzubillah min dzalik. Maka karena amal membaca Al-Qur'annya hanya ingin disebut sebagai qari, hanya ingin disebut sebagai seorang yang alim, maka dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, saudara semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah riya, syirik kecil yang menghancurkan amal soleh yang kita lakukan jika kita niatnya hanya karena ingin mendapatkan pujian manusia, ingin dilihat manusia, ingin didengar oleh manusia. Adapun yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi ini adalah seorang yang dermawan. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Ada orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan harta yang banyak kepadanya. Maka di akhirat nanti ditanya tentang nikmat-nikmatnya dan dia mengakui nikmat itu. Lalu kemudian ketika dia ditanya oleh Allah, untuk apa nikmatnya? Ma taraktu min sabilin. Maka dia mengatakan, aku tidak meninggalkan satu jalan pun, melainkan aku menginfakkannya, illa anfaqtu fihi laka. Melainkan aku berinfak untuk mencari ridhomu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kadzabta, engkau telah berdusta, walakinnaka fa'alta, tetapi engkau melakukan itu semua liqal, agar dikatakan oleh orang-orang sebagai jawad, sebagai seorang dermawan, sebagai seorang yang ahli sedekah. Maka kemudian orang ini pun dilemparkan ke dalam api neraka karena amalnya di dalam bersedekah hanya semata-mata ingin disebut dermawan. Inilah 3 orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama pada hari kiamat, dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Bukan orang yang terlihat oleh mata manusia, orang yang ahli maksiat, tetapi justru nampak padanya seolah-olah orang itu mati syahid, seolah-olah orang itu ahli Quran, dan seolah-olah orang itu adalah orang yang dermawan. Tetapi karena niatnya yang salah, maka dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita jadi ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya ketika seseorang melakukan riya atau pamer kepada orang lain di dalam beribadah, itu dapat menghancurkan pahala kita. Jika dari awal kita sudah niatnya bukan karena Allah, niatnya karena manusia, karena pujian, maka dosanya akan hapus. Jika di tengah kemudian muncul, maka akan mengurangi pahala kita. Dan sebagai penutup, kita ingat dengan pesan Rasul. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Tidak ada yang lebih aku takutkan kepada kalian dibandingkan dengan syirik kecil. Maka kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu adalah riya. Maka jauhi pamer, termasuk di dalam berinfak fisabilillah, termasuk di dalam membaca Al-Quran, termasuk di dalam berjuang, karena akan menghancurkan amal soleh kita. Na'udzubillahi min dzalik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.